Ya. Bagi yang newbie, ya, persiapan awal apa yang harus dipersiapkan, ya, bagi yang newbie ya, yang selalu harus diingat. Pertama, kode sahamnya. Nah, kode saham ini kan banyak nih. Nah, kalau mau gampang, searching aja, searching di Google. Nah, nanti di situ misalnya saham-saham sektor transportasi, udah nanti muncul saham-saham sektor customer good dan sebagainya, silakan tuh. Kalau perlu ditulis di papan tulis. Kalau Anda full trading ya, ada papan tulis atau mungkin kertas di print, ditempel gini, biar hafal. Ya, sektor komoditi, emas, coal dan sebagainya, enggak dihafalin semua. Itu saya udah di luar kepala itu. Sektor customer good, sektor industri dasar dan sebagainya, itu udah hafal semuanya saya. Jadi kode saham itu dipelajari ya. Kemudian juga nanti juga mempelajari saham-saham mana yang gorengan panas, enggak. Gorengan yang LQ45, non LQ45, komoditi dan sebagainya. Itu dihafalin tuh, ya. Oke. Kemudian yang kedua mempelajari tren ESG. Tadi sudah saya sampaikan ya. Itu dipelajari, dipahami, dianalisa dan sebagainya. Kalau pada saat dia naik, udah sekilas saja udah tahu tuh. Ya, kalau dia udah kan pasti ada titik jenuhnya dong, nggak mungkin naik terus kan, ya enggak. Nah, dia koreksi nih, nah, koreksinya di support berapa dipelajari. Nah, kalau udah tahu, udah nanti yang berpengaruh pertama kali apa? Kalau dia koreksi, kalau ISG koreksi yang pertama kali berpengaruh apa? Pasti sektor bank dulu. Nah, pertanyaannya Anda beli bank nggak? Itu tentunya yang 5 bank besar itu. Jadi yang berpengaruh adalah 5 bank besar, baru LQ45. Nah, LQ45 apa aja nih? Nah, jadi setiap ISG naik atau turun, sasarannya adalah 5 bank sama LQ45. Itu yang pertama. Ya. Nah, sekarang ada tren baru lagi. Ibaratnya apa ya? Kopassusnya ISG nih. Ya. Pasukan komandonya ISG yang baru nih, apa nih? Goto. Nah, jadi Goto ini saya anggap semacam kopassusnya nih. Pasukan terdepannya ISG nih. Ya. Nah, jadi Goto ini dia bisa menggerakkan ISG, bisa merah dengan cepat, bisa hijau dengan cepat, ISG Goto itu. Ya. Nah, Goto ini sengaja tidak pernah saya share ke premium. Kenapa? Ya, saya share di free. Kenapa? Karena Goto ini apa ya? Udah berjamaah. Kan lotnya kan gila-gilaan kan. Kapitalisnya kan besar sekali. Ya enggak? Udah saham berjamaah ya. Dan juga saham berjamaah, kemudian TA-nya menurut saya bisa dibaca, mudah dibaca. Contoh kayak kemarin, pernah kan saya kasih TA-nya Goto kan, kena kan, pakai ITT kan kena kan, itu. Nah, jadi saya bagi-bagi dah, Goto saya share deh, karena kan milik berjamaah, saya kasih deh Goto di free, itu. Jadi saya nggak di premium aja, saya kasih nih. Kenapa? Free atau premium masuk pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu kenapa? Ini saham berjamaah nih. Kopassusnya ISG nih. Udah saya share ke free aja deh. Yuk rame-rame kita cuan yuk. Ya udah. Tapi kalau ini saham yang tidak berjamaah, hati-hati dengan copet. Saya saya share ke premium. Saya share dulu di premium. Nah, ini contoh nih ya. Jadi Goto udah saya anggap saham berjamaah, selalu saya share ke free. Jadi semua orang bisa baca. Nah, wakilnya buka. Tapi kadang-kadang dia ngikut, kadang-kadang enggak. Ya, buka ya. Nah, ingat ya, buka kemarin ada indikasi akumulasi. Ya. Nah, pertanyaannya sampai TP berapa? Nanti saya share dulu. Ya, ada indikasi nih, udah mulai akumulasi nih. Tapi kan nggak mungkin ya. Bukan berarti diakumulasi besok akan dinaikin sampai berapa, nggak mungkin. Pertanyaannya TP-nya terdekatnya berapa? Itu aja. Jadi ingat, untuk Goto sama buka jangan bermimpi jauh TP-nya. Kita tektokan aja. Ya, lanjut. Ya, jadi ESG penting ya, dipelajari. Nah, komoditi udah saya kasih tahu, ya harus dipelajari.
Saham-saham komoditi harus update harga komoditi. Ingat tuh. Nah, sekarang TA fungsinya apa? TA fungsinya hanya mencari TP terdekat. Ya, ini khusus untuk saham komoditi. Ya, kalau ada yang bilang komoditi TA-nya seperti ini, omong kosong, jangan diikutin. Lebih baik main TP terdekat. Itu udah dibuktikan tuh berapa kali saya ngomong. Ya, jangan sombong. Artinya apa? Ada grup yang mengatakan sampai TA-nya bagus, jangan dengar. Kalau perlu grupnya tinggal aja. Ya. Oke, lanjut. Nah, oke. Momen-momen juga pengaruh. Ya kemarin, yang rutin ya, momen USA, momen Asia. Kalau hijau-hijau, kadang-kadang Indonesia ngikutin. Tapi ada juga USA hijau, Asia hijau, Indonesianya malah koreksi. Kenapa? Nah, kemarin habis naik. Itu. Jadi logikanya gini, kemarin Indonesia naik terus nih. ISG naik terus. Ya. Nah, sekarang USA sama Asia hijau. Ya namanya kemarin naik terus, masa sekarang mau hijau lagi? Ditendang lagi kan nggak mungkin. Jadi kita hati-hati. Jadi kita harus membandingkan nih. Nah, ini contoh nih. Contoh multi berpikir. Ya, contoh multi berpikir. Ya. Kemudian laporan-laporan seperti dari Amerika ya, Fed menaikkan tingkat suku bunga. Kemudian hasil RUPS. Contoh kayak besok ini apa? SMDR ya. SMDR mau di stok apa di SS stock split ya, stock split ya. Isunya mau dinaikin 5.000. Kan saya nge-share di premium kan. Apakah benar? Nah, apakah bisa? Ya kita lihat aja nanti TA-nya bagaimana. Nah, kita TA-nya bagaimana? Kita lihat bandarnya bagaimana. Dia sudah akumulasi belum? Atau kemarin-kemarin udah akumulasi di harga berapa? Ya enggak? Nah, kalau misalnya kemarin dia akumulasi di harga 500, dia belum lepas. Udah, wah ini mungkin. Udah, mungkin bisa jadi ke 5.000, mungkin. Udah, kalau bandarnya masih hold di 500, sampai sekarang belum jual, udah, baru kita lihat secara TA. Oh, TA-nya saya lihat bagus nih. Nah, baru banyaklah pertimbangannya. Nah, jadi hasil RUPS, entah itu stock split, bagi dividen dan sebagainya, itu bisa sebagai acuan. Nah, sekarang ada kecenderungan bagi dividen. Bagi dividen hati-hati. Makanya saya selalu ingatkan kan, prank dividen. Prank itu artinya apa? Prank itu artinya sesuatu yang dimana kejutan tapi yang malah kita rugi, di pranknya, dikagetin. Ya. Justru kita lebih cenderung apa? Negatif, hati-hati. Nah, jadi lebih baik kalau yang pembagian dividen ya pada saat kumdit kita jual. Ya. Beli, jual, tektokan. Jangan dijual di SDT-nya, jangan. Ya. Itu. Pernah kan saya bilang Pegas, apalagi itu Antam, kena prank semua kan? Ya. Oke, siklus tahunan juga harus kita pelajari. Ya, siklus tahunan juga kita harus pelajari ya. Itu artinya apa? Contoh kecenderungan ICBP itu bagaimana, ASI itu bagaimana. Jadi misalnya momen-momen Lebaran, momen-momen Imlek, momen-momen Tahun Baru itu harus pelajari. Kalau perlu dicatat, ya. Tapi kalau udah apal di kepala, udah aman-aman apa pasti udah inget tuh, ya. Hari puasa, Lebaran dan sebagainya itu. Oke, lanjut. Nah, momen-momen yang lain apa? Ya ada berita-berita nih yang negatif seperti berkurang produksi, perang dagang dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi. Ya, itu persiapan dalam tadi apa judulnya? Persiapan awal sebelum live trading. Yang selalu diingat. Ya, selalu dipakai, selalu diingat. Ya, kalau perlu nggak usah itu udah merupakan kebutuhan pokok untuk otak kita, informasi kita. Jadi pertama tadi apa? Pertama itu kode saham harus hafal, karakternya, perilakunya, ya ciri-cirinya. Kemudian ISG kita harus paham, ya naik usah kita bahas. Kalau ada tanda-tanda koreksi baru kita masuk. Baru kita pelajari supportnya di mana. Kalau naik terus nggak usah dipelajari, nggak usah di misalnya Anda sebagai admin ya,
admin atau owner group ya, Anda mengulas ESG, ya, ESG-nya lagi naik, ngapain dibahas? Buang waktu, ya, buang waktu. Kita malah fokus kepada saham-sahamnya aja. Itu. Tapi pada saat nanti ESG dibanting-banting, baru Mbak Indek masuk. Jadi Mbak Indek masuk, artinya apa? Mulai menggambar tuh, hati-hati ESG-nya, support sekian dan sebagainya. Jadi pada saat koreksi baru kita jelaskan, itu idealnya seperti itu. Ya, lanjut. ESG udah, komoditi juga harus dipegang, harus di-update terus. Kemudian momen-momen harus hafal. Oh, udah selesai.